Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rianti dengan NIM 521354626 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis univariat Z-score. Di dalam analisis ini dapat menggunakan dua cara, yaitu pertama dengan menggunakan SPSS dan Excel. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data ini menggunakan SPSS. Nah, seperti yang kita lihat, di sini sudah ada data dari pengujian yang telah diambil. Dari data ini, maka kita akan memindahkannya ke dalam SPSS. Nah, ini. Setelah memindahkannya akan seperti ini. Kemudian kita akan beralih ke variable view. Di bagian baris pertamanya, kita akan mengubahnya menjadi S. Kemudian bawahnya JK dan Z-score. Kemudian untuk desimalnya kita akan mengubahnya menjadi 0, kecuali pada Z-score. Untuk measure-nya kita akan mengubah menjadi nominal, kecuali pada Z-score menjadi scale. Dan kita akan beralih ke data view. Kita akan menekan transform dan recode into different variable. Nah, yang ini kita akan memindahkan Z-score-nya ke sebelah kanan. Dan namanya jadi strategi Nah, kemudian kita akan tekan change dan alt ini. Nah, di sini kita akan memasukkan ketentuan-ketentuan dari Z-score-nya. Pertama, ini. Nah, kemudian kita akan menekan OK. Maka akan muncul tulisan seperti ini. Kemudian kita akan beralih ke SPSS dan kita akan ke variable view-nya dan mengisi keterangan-keterangan yang ada di sini. Kemudian kita akan mengubah measure-nya menjadi original dan desimalnya 0. Dan kita akan beralih ke data view untuk menganalisisnya. Tekan analis, descript statis, dan cross step.
Kemudian untuk jenis kelamin kita akan pindahkan ke kolom dan status gizi ke row. Ini kita tekan sel, kita centang bagian total, kemudian continue, dan oke. Seperti yang kita lihat, ini adalah hasil dari perhitungan SPSS mengenai data yang kita cari ini. Nih. Nah, seperti yang terlampir di sini, maka untuk N-nya berarti 0 kurung 0. Kemudian pada perempuannya 3 kurung 6. Kemudian selanjutnya 2, 4, Nah, ini adalah data dari hasil SPSS yang kita gunakan untuk menganalisis dari data ini. Selanjutnya kita akan mengolah data ini menggunakan Excel. Di sini kita akan membuat tabel status gizi. Nah, untuk datanya kita akan menggunakan rumus I sama dengan maaf, rumusnya kita akan menggunakan bagian yang atasnya ini saja. If ini perlu lebih kecil dari dia, titik koma,
Oke, kita didapatkan hasil 3 ini. Kemudian untuk memudahkannya, kita akan menekan tanda di sini ini 2 kali. Nah, inilah hasil dari perhitungan untuk status gizi dari data ini. Kemudian, untuk mencari dari data yang akan kita cari ini, maka untuk di bagian N-nya, kita akan menggunakan rumus Contes. If kita akan mengeblok dari atas ini hingga ke bagian bagian jenis kelamin yang kita blok. Jenis kelamin, kemudian titik koma, dengan 1 titik koma, kemudian di bagian untuk status gizinya, kita blok hingga ke bagian bawahnya. Kemudian titik koma lagi. Satu, dan tutup kurung. Nah, inilah hasilnya. Untuk di bagian badan kurangnya begitu juga, hanya saja di bagian akhirnya untuk yang sama dengannya kita ubah. Menjadi 2 di ujungnya. Begitu juga dengan bawahnya, kita ubah menjadi 3, dan bagian bawahnya juga lagi akan kita ubah menjadi 4. Nah, untuk pada perempuan, kita akan menggunakan rumus yang sama, hanya saja pada bagian depan yang ininya akan kita ubah menjadi 2. Begitu juga dengan seterusnya pada bagian belakangnya, kita akan mengubahnya pada belakangnya menjadi 2, 3, dan 4. Nah, kemudian untuk bagian persennya, kita akan menggunakan rumus yang ini sama dengan, kan ini menggunakan 50 responden kan? 50 responden. Nah, rumusnya ini adalah sama dengan yang bagian N-nya, kemudian dibagi dari jumlah respondennya, kemudian dikali, untuk di sini kali kita akan menggunakan bintang 100. Nah, begitu juga untuk bagian bawahnya. Untuk yang perempuan juga begitu, kita akan menggunakan rumusnya sama dengan bagian N-nya dibagi pada bagian jumlah respondennya dikali dengan 100.
Kemudian tidak lupa kita akan menambahkan, tanda seperti ini, biar dia tidak teracak saat untuk diapain ke bawahnya. Nah, seperti yang kita lihat, baik itu dia menggunakan SPSS atau Excel, jumlah atau hasil yang didapatkan memiliki hasil yang sama, hanya pengerjaannya saja yang berbeda. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.